Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil artikel saya yang berjudul Aspek Moral Tokoh Utama Novel Aki, karya Idrus dan implementasinya pada KD mengidentifikasi informasi pada teks ulasan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini kurangnya dalam minat membaca, apalagi membaca novel. Di zaman milenial sekarang ini, kurangnya peserta didik dalam adab dan etika kepada guru maupun sesama teman. Tidak memiliki rasa sopan, santun kepada orang tua, tidak berkata kasar dan merasa bangga yang lebih tua. Tidak menaati tata tertib sekolah, seks bebas di kalangan remaja, dan tidak merasa bersalah. Hal ini dapat dilihat dan beberapa kejadian ini menunjukkan adanya pemerosotan moral. Merosotnya moral peserta didik dipengaruhi oleh beberapa penyebab, antara lain keluarga, lingkungan, dan perkembangan teknologi. Karya sastra sendiri itu salah satu hasil dari cipta manusia yang berbentuk lisan maupun tulisan. Karya sastra juga diciptakan untuk dinikmati, dihayati, dan dimanfaatkan oleh pembacanya. Kemudian ada moral. Moral itu tingkah laku seseorang untuk menentukan betul salahnya sikap dan tindakan dilihat dari segi baik buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas. Kemudian novel. Novel itu merupakan salah satu jenis dari karya sastra yang mengungkapkan suatu hasil dari cipta karya seseorang berdasarkan kreativitas pengalaman pengarangnya. Kemudian ada penelitian relevan. Di sini saya mengambil ada 5. Yang pertama ada Astuti, kemudian Astuti 2014 tentang nilai-nilai moral dalam novel Negeri 5 Menara karya Afwadi dengan menggunakan tinjauan sosiologi sastra dan implementasinya pada pembelajaran sastra di SMA. Kemudian yang kedua ada Nugroho 2016 tentang aspek moral dalam novel Hafalan Sholat di Lisa karya Terilie menggunakan tinjauan sosiologi sastra dan implementasinya sebagai bahan ajar sastra di SMA. Kemudian ada Nompianti 2017 tentang nilai-nilai moral dalam novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin karya Terilie menggunakan metode deskriptif. Kemudian ada Wahyuni 2017 tentang aspek moral dalam novel Petruk Dedi Ratu karya Suwardi Endaswara dengan menggunakan tinjauan sosiologi sastra dan implementasinya sebagai bahan ajar di SD. Kemudian ada yang kelima ada Elia 2018 tentang moral value in courage Prince novel Jane Eyre. Kemudian ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama ada rumusan masalah, ada 2. Ada bagaimana aspek moral tokoh utama novel Aki karya Idrus. Kemudian ada bagaimana implementasi aspek moral novel Aki karya Idrus pada pembelajaran bahasa dan sastra KD 3.11 dan 4.11. Kemudian tujuannya untuk mengidentifikasi aspek moral tokoh utama yang terkandung dalam novel Aki karya Idrus. Kemudian yang kedua ada mengidentifikasi implementasi aspek moral yang terkandung dalam novel Aki karya Idrus pada pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia KD 3.11 dan 4.11 tentang teks ulasan. Kemudian ada manfaat penelitian, ada 2, secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan perkembangan ilmu sastra, terutama bidang aspek moral. Selain itu, dapat bermanfaat untuk memperkaya pengguna teori-teori sastra secara teknik analisis terhadap karya sastra. Kemudian manfaat praktisnya, penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, serta masyarakat pecinta hasil karya sastra, khususnya novel dalam hal memahami aspek moral tokoh utama novel Aki karya Idrus dan implementasinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam dunia pendidikan, khususnya bagi guru bahasa Indonesia, agar novel Aki karya Idrus ini dapat digunakan sebagai alternatif sastra di sekolah. Kemudian jenis penelitian menggunakan kualitatif,
Objek yang diteliti berupa aspek moral tokoh utama novel Aki karya Idrus. Kemudian datanya ini menggunakan novel Aki, sumber datanya menggunakan kutipan novel Aki. Teknik pengumpulan data, yang pertama peneliti membaca novel Aki karya Idrus secara komprehensif dan kritis. Kemudian yang kedua ada mempelajari dan mengkaji serta memahami isi yang ada dalam novel Aki karya Idrus. Kemudian yang ketiga ada peneliti menjabarkan pembahasan tentang nilai atau aspek moral novel Aki karya Idrus dengan teori pendukung dari sumber data sekunder dan data relevan yang lainnya. Kemudian teknik analisis data itu ada data collection atau pengumpulan data, kemudian ada data reduction itu reduksi data, kemudian ada data display itu penyajian data, kemudian ada penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan dalam aspek moral dan implementasi KD 3.11 dan 4.11 tentang teks ulasan itu ada 3 dengan menggunakan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan diri sendiri, dan hubungan manusia dengan sesama sebagai pembelajaran di SMP. Kemudian diimplementasikan ke dalam pembelajaran di SMP khususnya kelas 8 semester 2 tentang teks ulasan. Di sini saya menemukan wujud aspek moralnya ada 3. Yang pertama kan tadi hubungan manusia dengan Tuhan, saya menemukan ada 2, itu berserah diri kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Kemudian wujud yang kedua hubungan manusia dengan diri sendiri, ada sedih, percaya diri, berjanji, marah, pantang menyerah, senang dan menerima kenyataan, itu saya menemukan ada 7. Kemudian hubungan manusia dengan sesama itu saya menemukan ada 8. Itu yang pertama peduli, menghormati, mengkhawatirkan, kasih sayang, bertanggung jawab, berprasangka baik, tidak memaksakan kehendak, dan menepati janji. Nah, implementasinya ini saya terapkan sebagai pembelajaran sastra di SMP, dan saya gunakan ada RPP dan silabus tentang teks ulasan pada kelas 8 semester 2. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang saya peroleh, bahwa novel Aki karya Idrus ini mengandung aspek moral yang dapat diimplementasikan sebagai bahan pembelajaran sastra di SMP. Mungkin itu yang dapat saya paparkan atau saya presentasikan hasil artikel saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.